Puji Tuhan, selamat pagi bagi kita semua jemaat GPD Formatimas dimanapun saat ini kita berada. Puji Tuhan, pagi hari ini renungan kita terambil dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat. Sekali lagi, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Puji Tuhan, Bapak bisa diberkati oleh Tuhan. Jelas sekali firman Tuhan katakan bahwa kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau ia tidak tinggal di dalam aku. Nah, Bapak Ibu sekalian diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini, ya Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Kalau ranting itu terpisah dari pokok anggur, dia tidak dapat berbuah, artinya mati. Nah, demikian dengan kehidupan kita. Ya, Allah mau supaya kita bertumbuh, ya Allah mau supaya kita berbuah, ya untuk apa? Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat bertumbuh? Di ayat yang keempat dia katakan bahwa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kalau kita tidak tinggal di dalam Dia, ya, kalau kita tidak tinggal dalam Dia, yang terjadi adalah kita tidak dapat berbuah. Sementara Allah mau supaya kita berbuah banyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, Allah mau supaya kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita meneladani Yesus, mengikuti karakter Yesus. Ya, Bapak Ibu sekalian diberkati oleh Tuhan. Di ayat yang ke-6 di sana dia katakan bahwa barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan, maka kita mempermuliakan nama Tuhan, ya. Tapi kalau kita tidak berbuah, ya, kalau kita hidup masih dengan manusia yang lama, di Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dikatakan bahwa kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Bagaimana kalau kehidupan kita tidak bertumbuh, kerohanian kita tidak bertumbuh? Yang terjadi adalah kita dibuang. Kapak adalah alat untuk memotong kayu, ya. Nah, waktu kita memutuskan untuk mengikuti Yesus, ada karakter-karakter kita yang harus dibuang sehingga kita menjadi manusia yang baru, ya. Bahkan Yesus pun mati di kayu salib untuk menebus dosa kita sehingga kita boleh memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya kita berbuah. Tuhan mau supaya kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh dalam iman, ya, dan kita bertobat dari tingkah laku yang lama, ya. Kalau kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kapak sudah tersedia, artinya kita sudah dibuang, ya. Sementara dikatakan di Yohanes, kita balik lagi di Yohanes pasal yang ke-15, di sana dikatakan bahwa Yesus sebagai pokok anggur, dikatakan bahwa setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah, ya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yesus sebagai pokok anggur, ya, Yesus sebagai pemilik kehidupan kita, dia rela mati di kayu salib untuk membersihkan kita, ya. Yesus mau supaya kita bertumbuh. Waktu Yesus membersihkan kita, ya, sehingga kita bertumbuh. Apa yang Yesus mau? Yesus mengharapkan kehidupan kita, ya, Yesus punya pengharapan bahwa kita dapat berbuah sehingga boleh mempermuliakan namanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, maukah kita menggunakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kehidupan kita untuk kita berbuah lebih banyak lagi supaya kita dapat mempermuliakan nama Tuhan. Kita menghargai
pengorbanan Yesus di kayu salib bagi kehidupan kita. Ya, kita biar apa yang menjadi kerinduan Tuhan itu boleh menjadi kerinduan kita. Ya, untuk kita dapat bertumbuh, mari tinggal di dalam Dia. Dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita boleh memperoleh kekuatan sehingga membawa iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan kita mengikuti teladan Tuhan. Mari sama-sama kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersatu dalam doa. Haleluya. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah baik dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami kalau kami masih mengikuti Tuhan, keegoan kami masih mengikuti Tuhan Yesus apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mau melangkah di hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Biar sepanjang hari ini Tuhan, pimpinlah langkah kehidupan kami. Kami menyerahkan segenap roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar sepanjang hari ini kami boleh melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan dan membawa hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.